Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rengga Gumilang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum ketujuh dengan topik traffic light. Oke, tugasnya adalah membuat 8 LED dengan warna yang berbeda-beda, menyala secara bergantian dari arah kiri ke kanan. Jika sudah sampai ujung kanan, bergerak dari kanan ke kiri. Nyala dan mati lampu mengikuti trigger tombol push button. Oke, sebelum masuk ke penjelasan teknis, mari kita pahami terlebih dahulu latar belakang dari praktikum ini. Dalam kehidupan sehari-hari, sistem lampu lalu lintas atau traffic light memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur arus kendaraan di jalan raya. Prinsip kerja dari traffic light ini sebenarnya cukup sederhana, yaitu pergantian lampu secara berurutan dan teratur untuk mengontrol waktu berhenti dan jalan kendaraan. Namun di balik sistem sederhana tersebut terdapat logika pemrograman dan pengendalian perangkat elektronik yang cukup menarik untuk kita pelajari. Melalui praktikum ini, kami mencoba mempelajari bagaimana cara mengendalikan beberapa LED agar dapat menyala secara bergantian, secara dinamis, menyerupai sistem kerja lampu lalu lintas dengan tambahan kontrol menggunakan tombol push button. Oke, tujuan dari praktikum ini adalah meningkatkan pemahaman kita terhadap penggunaan RAID dalam pemrograman controller, dua melatih logika arah gerak dinamis LED dari kiri ke kanan dan sebaliknya, tiga mengimplementasikan sistem input digital menggunakan push button untuk mengontrol status LED, dan yang terakhir, yang paling penting, memahami hubungan antara software dan hardware dalam sistem seperti Arduino. Untuk rangkaian yang kita gunakan nantinya, ada satu buah Arduino Uno sebagai pusat pengendali atau microcontroller utama, dan 8 buah LED yang dihubungkan pada pin digital 2 hingga 9, dan satu buah tombol push button yang dihubungkan pada pin 13 dengan konfigurasi input pull up, dan serta beberapa kabel jumper dan resistor untuk menghubungkan seluruh komponen dengan nama. Konfigurasi input pull up ini membuat tombol push button aktif ketika ditekan, yaitu saat kondisi low. Artinya sistem akan mengenali perubahan logika dari high ke low sebagai tanda bahwa tombol telah ditekan. Oke, kita masuk alur kerja programnya. Pertama, inisialisasi sistem. Semua pin LED diset sebagai output. Sebentar. Oke. Ini untuk LED-nya. Lalu sedangkan pin tombol diset sebagai input pull up seperti yang saya jelaskan tadi. Ini Arduino kemudian menampilkan sistem pesan di serial monitor, yaitu bertuliskan klik push button untuk memulai sebagai penanda bahwa sistem siap dijalankan. Lalu kontrol push button ini berfungsi sebagai trigger, artinya setiap kali tombol ditekan sistem akan berpindah antara dua kondisi. Oke. Jika sebelumnya LED dalam keadaan mati, maka LED akan mulai bergerak secara dinamis. Jika sebelumnya sedang berjalan, maka semua LED akan padam dan sistem berhenti secara sementara. Ini. Oke, lalu masuk ke program utamanya, yaitu gerakan bolak-baliknya di bagian sini, di is runningnya. LED akan menyala bergantian dari kiri ke kanan, dimulai dari LED pertama yaitu pin 9 dan LED ke yang terakhir yaitu yang pin kedua. Setelah mencapai ujung kanan, sistem akan berbalik arah dari arah
kanan ke kiri. Gerakan ini dikontrol menggunakan variable step ini. Jika min 1 balik ke kiri, jika 1 balik ke kanan. Oke, setiap pergantian LED diberikan jeda waktu sekitar 200 mili-detik atau delay 200 agar berjalan halus seperti efek animasi berjalan. Logika utama programnya ini untuk bolak-baliknya. Oke, kita masuk ke demonstrasinya atau simulasinya. Kita ulang dulu. Start simulasinya. Kita klik tombol. Oke, status LED menyala. Kiri ke kanan, kiri lagi, ke kanan lagi. Lalu kita klik tombol ini, lampunya akan mati. Oke, mati. Kita coba sekali lagi, kita nyalakan. Lampu menyala, kiri, ke kanan, kiri. Ini, oke, sekarang kita matikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa logika array dan arah gerak dapat digunakan untuk menciptakan efek dinamis pada sistem LED. Push button sebagai input digital mampu berfungsi sebagai pengendali utama dengan konsep on dan off, on atau off. Konsep ini dan yang terakhir konsep ini sangat bermanfaat dan bisa dikembangkan lebih jauh, misalnya untuk sistem indikator berjalan, lampu otomatis, atau bahkan simulasi lampu lalu lintas pintar yang bisa diintegrasikan dengan sensor atau sistem IoT. Oke, melalui percobaan sederhana ini, kita juga belajar bagaimana sinkronisasi antara input dan output digital dapat membentuk sistem yang interaktif dan efisien. Sebagai penutup, praktik ini memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya untuk memahami pemrograman microcontroller Arduino. Kedepannya sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan sensor cahaya LDR atau menyesuaikan kecerdasan otomatis untuk menyesuaikan kecerdasan otomatis, sensor gerak untuk mengatur durasi lampu, atau bahkan kendali jarak jauh berbasis IoT. Demikian hasil presentasi dari praktikum ketujuh saya, yaitu traffic light. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses logika dan serta manfaat dari percobaan yang telah saya lakukan. Terima kasih.